Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Hanifah. Saya adalah mahasiswa semester 1 pada Prodi Manajemen di Universitas Linggabuana PGRI. Yang dalam video kali ini, saya akan melakukan presentasi pada mata kuliah saya yaitu Pengantar Manajemen dengan judul presentasi yaitu Perencanaan atau Planning dalam Manajemen. Sebelum ke topik pembahasan utama, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen. Manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan sumber daya manusia, sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Selanjutnya saya akan ke topik pembahasan utama yaitu fungsi perencanaan atau planning dalam manajemen. Menurut Robbins, Dickenson, and Coulter, perencanaan atau planning adalah proses penetapan tujuan, kemana organisasi akan dibawa, penentuan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan, mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi sehingga tercapainya tujuan organisasi. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah tujuan dari perencanaan. Tujuan dari perencanaan dibuat adalah sebagai upaya untuk merumuskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh organisasi atau perusahaan, serta bagaimana sesuatu yang ingin dicapai tersebut dapat diwujudkan melalui serangkaian rumusan kegiatan tertentu. Oke, next, yaitu manfaat perencanaan. Jika ada tujuan, tentu saja ada manfaatnya, bukan? Nah, saya akan menyebutkan contoh-contoh manfaat dari perencanaan. Yang pertama yaitu menghindari ketidakpastian. Yang kedua, menentukan tujuan yang tepat, menghindari pekerjaan yang tidak berguna, memastikan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya, meningkatkan inovasi, motivasi, dan kerjasama tim. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh manfaat dari perencanaan. Sekarang saya akan bertanya, apakah organisasi atau perusahaan yang membuat rencana itu akan berjalan dengan baik terus? Tentu saja tidak, bukan? Apa yang membedakannya antara perencanaan yang baik dan buruk? Nah, perencanaan yang baik adalah ketika apa yang dirumuskan dapat direalisasikan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan perencanaan yang buruk adalah ketika apa yang dirumuskan dan ditetapkan ternyata tidak berjalan dalam implementasi, sehingga tujuan organisasi tidak dapat terwujud. Menurut George R. Terry, menyatakan bahwa untuk mengetahui apakah perencanaan itu baik atau buruk dapat dijawab melalui pertanyaan-pertanyaan dasar mengenai perencanaan, yaitu dengan unsur 5W1H, yaitu what, why, where, when, who, dan how. Nah, apa saja unsur 5W1H itu? Unsur 5W1H yaitu yang pertama adalah what. What adalah apa yang akan kita lakukan untuk membuat rencana tersebut. Yang kedua adalah where, di mana kita melakukannya. Yang ketiga adalah when, kapan kita melakukannya. Yang keempat adalah who, siapa yang melakukannya. Yang kelima adalah why, kenapa kita melakukannya. Dan yang keenam adalah how, bagaimana kita melakukannya. Oke, yang berikutnya adalah kenapa manajer melakukan perencanaan atau kenapa sih perencanaan itu dilakukan. Yang pertama adalah perencanaan itu dilakukan untuk menetapkan aturan yang baku untuk memfasilitasi proses pengawasan. Yang kedua adalah memberikan arah dan tujuan yang pasti atau jelas. Yang ketiga, meminimalisir ketidakefisiensian. Yang keempat adalah mengurangi dampak dari perubahan yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu tahapan perencanaan. Untuk melakukan perencanaan tentu saja ada tahapannya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan tugas dan tujuan. Yang kedua, observasi dan analisa. Yang ketiga, mengadakan kemungkinan-kemungkinan. Dan yang terakhir adalah membuat sintesa. Untuk poin selanjutnya yaitu hambatan dalam perencanaan. Hambatan dalam perencanaan yang pertama adalah kurangnya informasi. Yang kedua adalah ketidakmampuan membuat rencana. Yang ketiga adalah kurangnya komitmen, terlalu mengandalkan diri pada unit atau bagian perencanaan. Yang kelima yaitu terlalu berfokus pada masa kini. Yang keenam, terlalu memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang dapat dikuasainya.
Nah, jika ada hambatan, tentu saja ada cara mengatasinya. Kendala-kendala tersebut pastilah dapat diatasi manakala manajer menginginkan sebuah rencana berkualitas yang tersusun. Cara termudah dan termurah tentu saja melalui komunikasi yang efektif dengan karyawan dan melibatkan mereka dalam penyusunan rencana tersebut. Komunikasi yang efektif dan melibatkan karyawan dalam proses pembuatan rencana akan memperluas dan memperdalam perspektif rencana itu sendiri, serta mengurangi resiko ketidakberhasilan rencana tersebut saat dilaksanakan. Demikian dari materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.